Pernah punya hutang 500 juta, sekarang menjadi miliarder. Simak kisah suksesnya dalam video berikut ini. Nama beliau Aditya Citra. Pengusaha muda ini pernah hampir bangkrut, terlilit hutang 500 juta, tempat usaha kemalingan, sulit membeli makan, dan tak punya biaya untuk membayar rumah sakit. Setelah bertahun-tahun berjuang, kerja keras itu membuahkan hasil. Semua hutangnya lunas, dan penghasilan beliau saat ini sekitar 150 juta per bulan. Penasaran dengan kisah sukses Aditya Citra? Begini kisahnya. Awal perjuangan beliau dimulai ketika beliau masih SMA. Di masa SMA itu beliau mencoba berdagang kecil-kecilan dengan menjual sepatu dan CD musik ke teman-teman di sekolahnya. Beberapa waktu kemudian, beliau makin tertarik dengan dunia wirausaha dan akhirnya mencoba keberuntungan dengan membuka usaha rental PlayStation di dekat rumahnya. Usaha rental PlayStation beliau saat itu berkembang sangat pesat. Beliau lalu memberanikan diri untuk meminjam modal ke bank untuk mengembangkan usahanya tersebut menjadi lebih besar lagi. Memiliki banyak uang di usia sangat muda membuat beliau lupa diri. Beliau kemudian menjadi sangat boros dan gaya hidup mewah. Hutangnya pun akhirnya menjadi sangat besar. Badai itu akhirnya datang juga. Usaha rental PlayStation beliau akhirnya mulai sepi, penghasilan menurun drastis, dan kondisi ini diperburuk dengan usaha rental PlayStation-nya sempat kemalingan. Tahun 2015, hutang beliau semakin menggunung. Hutangnya saat itu mencapai 500 juta rupiah, sementara angsuran bulanannya 20 juta rupiah. Padahal, penghasilannya hanya 9 juta rupiah saat itu. Makan nasi dengan lauk terigu goreng, jatuh sakit, dan tidak mampu bayar biaya rumah sakit, harus dialami oleh beliau. Beliau juga harus menjual harta bendanya untuk menutup hutang-hutang yang sudah menggunung tersebut. Setelah mengalami kegagalan itu, beliau lalu mendekatkan diri ke Tuhan, memperbaiki ibadah, dan menimba ilmu dari berbagai seminar wirausaha. Beliau memulai lagi dari awal, tapi dengan mental yang lebih kuat. Selama beberapa waktu, beliau mengisi kegiatan dengan belajar, yaitu melalui seminar dan kepelatihan wirausaha, dan belajar langsung kepada pengusaha-pengusaha lain. Setelah beberapa waktu menimba ilmu, mengasah otak, dan mengasah mental, beliau akhirnya menemukan inspirasi usaha baru, yaitu di bidang kuliner. Dengan modal uang 1 juta rupiah, beliau akhirnya memulai usaha ini pada bulan Februari 2016 bersama dengan istrinya. Usaha kuliner ini diberi nama Dapur GG. Dapur GG menyediakan 20 varian makanan olahan ayam dan minuman untuk para pelanggannya. Pemasaran juga awalnya dilakukan hanya melalui BBM dan WhatsApp saja. Karena belum memiliki pegawai, Aditya dan istrinya harus bekerja 14 jam untuk menerima order, memproduksi makanan, dan mengirimnya ke pelanggan. Namun akhirnya, Dapur GG mulai berkembang dengan hasil yang cukup menjanjikan. Tahun 2017, usaha ini mulai dipermudah dengan keberadaan ojek online di kota Bandung. Promosi dan pengiriman juga menjadi lebih luas dengan bantuan aplikasi GoFood dan GrabFood. Saat ini di tahun keempat Dapur GG sudah memiliki beberapa cabang di kota Bandung, mempunyai banyak karyawan, dan Dapur GG makin dikenal di sekitar kota Bandung. Saat ini penghasilan Dapur GG mencapai 100 juta sampai 150 juta per bulan, atau sekitar 1 miliar sampai 2 miliar per tahun. Aditya juga beberapa kali tampil sebagai motivator pelatihan kewirausahaan. Dan kedepannya, Dapur GG mempunyai rencana untuk memperluas jaringan ke kota-kota lain. Perjuangan Aditya Citra membangun Dapur GG dengan dibantu istri dan keluarganya menunjukkan bahwa untuk menjadi sukses, kita bukannya harus tidak pernah gagal, tapi harus bisa bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Kalau Anda penasaran dengan profil Dapur GG dan Aditya Citra, silahkan berkunjung ke Instagram mereka berikut ini. Oke teman-teman YouTube, terima kasih Anda telah menonton video success story ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.
Dan nantikan video-video selanjutnya untuk kategori success story ini. Subscribe juga channel Nambah Pintar ini supaya kita semua menjadi semakin nambah pintar.